Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau yang ada di Indonesia. 2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia dengan benar. 3. Dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. 4. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Coba sekarang kalian perhatikan denah kandang kelinci Pak Rudi. Tata letak, bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibanding dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Indonesia secara geografis terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang batas-batas negara, bagian utara, bagian barat, bagian timur, dan bagian selatan yang berbatasan dengan negara Indonesia. Di Indonesia terdapat pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan luas 128.297 km persegi merupakan pulau kelima di Indonesia yang terluas. Nah, di Pulau Jawa ini paling padat penduduknya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan batas-batas wilayah serta keadaan alam yang ada di Pulau Jawa. Nah, setelah dari Pulau Jawa, kita berpindah ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya yaitu 473.481 km persegi. Nah, silakan kalian amati batas laut, batas darat, dan keadaan alam yang ada di Pulau Sumatera. Setelah dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dengan luas 540.150 km persegi merupakan wilayah yang didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Nah, sekarang kalian coba amati batas laut, batas darat, dan keadaan alam yang ada di Pulau Kalimantan. Setelah dari Pulau Kalimantan, kita pergi ke Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi mempunyai luas 174.600 km persegi. Merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek. Nah, coba sekarang kalian baca dan amati batas dan keadaan alam yang ada di Pulau Sulawesi.
Selanjutnya kita akan pergi ke Pulau Papua. Pulau Papua memiliki luas 316.553 km persegi. Pulau Papua berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di antara Australia yang merupakan bagian wilayah Indonesia Timur. Nah, coba sekarang kalian amati tentang batas-batas dan keadaan alam yang ada di Pulau Papua. Setelah dari Pulau Papua, kita pergi ke Pulau Nusa Tenggara. Pulau Nusa Tenggara memiliki luas 72.877 km persegi. Keadaan geografis, Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Diapit dataran tinggi dan perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Sekarang kalian coba amati batas-batas serta keadaan alam yang ada di Pulau Nusa Tenggara. Nah, tugas pertama yaitu tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau besar di Indonesia, halaman 32 sampai 35 yang ada dalam tayangan tadi. Tugas kedua, coba kalian tulis batas-batas serta luas yang ada di wilayah RW tempat tinggalmu. Nah, setelah kalian tadi mengamati letak geografis Indonesia, sekarang luas, letak, dan kondisi geografis Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku sikap positif yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Nah, sikap positif apa saja yang sesuai dengan nilai Pancasila? Salah satunya yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan budaya Indonesia yang disebut dengan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? 1. Kita membaca teks dulu keseluruhan. 2. Mencari kalimat utama. 3. Menemukan informasi dalam kalimat utama. Dalam bacaan di halaman 37 tentang gotong royong modal dasar pembangunan, di paragraf pertama yang menjadi ide pokok yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Karena ide pokok berada di awal, maka paragraf pertama ini disebut dengan paragraf deduktif. Nah, tugas kalian yaitu cari ide pokok di paragraf 2 dan 3 pada bacaan di halaman 37. Nah, setelah kalian selesai, tugas keempat yaitu menulis ide pokok yang ada di halaman 38. Nah, sudah ada ide pokoknya, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan sehat selalu. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.